Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya jemaat GBI Kelir Kota Bontang serta GBI Betania Blessing di Kota Jambi. Senang sekali hari ini bisa menghadirkan Mana Sorga untuk Anda. Saya percaya dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, Roh Kudus sedang menyiapkan kita sebuah kehidupan di mana kita akan tampil menjadi anak Allah yang berkualitas. Kalau sudah bicara soal kualitas, itu bicara soal mutu. Jadi Tuhan mengharapkan kita menjadi orang percaya itu bukan cuma sekedar Kristen, bukan cuma sekedar menyandang sebagai orang percaya, tapi betul-betul punya kualitas Allah dalam diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang mencerminkan keagungan, keperkasaan, kemegahan Allah Bapa kita lewat kehidupan kita. Nah, sudahkah Anda menjadi orang Kristen yang berkualitas, menjadi pribadi yang berkualitas? Nah, jangan jadi orang Kristen yang ber-KW1 atau KW2, tapi jadilah betul-betul orang percaya yang punya kualitas Allah dalam diri saudara. Pacarannya berkualitas buat adik-adik muda, rumah tangganya Bapak Ibu yang sudah menikah berkualitas, cara tutur katanya berkualitas Allah, caranya menulis status bersosmed juga berkualitas Allah, caranya bekerja sebagai pengusaha atau karyawan juga berkualitas Allah. Jadi inilah yang Tuhan cari dalam diri kita, anak-anak Tuhan yang menjadi bayangan Allah dalam hidup kita. Allah kita kan berkualitas, kualitas unggul. Yesus mati di kayu salib sebagai pribadi yang berkualitas, sehingga oleh karena kualitas Yesus kita akan diselamatkan, kita beroleh anugerah pertolongan hidup yang kekal dari percaya pada Yesus Kristus, pribadi yang berkualitas. Korbannya waktu dia di kayu salib, korbannya berkualitas. Itu makanya kita diajar di akhir zaman ini supaya menjadi orang percaya yang mengerti bagaimana saudara dipersiapkan Allah di akhir zaman ini untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi bukan cuma sekedar Kristen. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi orang Kristen yang berkualitas? Orang yang berkualitas itu ciri sederhananya adalah dia tahan proses, dia tahan terhadap pembentukan, dia tahan terhadap hal-hal yang tidak bisa memuaskan dirinya. Orang yang berkualitas ketika dia bertemu dengan tidak memuaskan dirinya, dia nggak pernah komplain. Komplain itu bahaya loh Bapak Ibu. Orang suka komplain itu menggambarkan bahwa dia punya ego. Dia merasa punya uang, saldo bank bertambah, punya martabat, punya pangkat. Sehingga kadang-kadang dia selalu protes ketika hal-hal yang dia tidak sukai atau tidak memuaskan dirinya menimpa dirinya. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita, pribadi Allah yang berkualitas nggak suka komplain. Yesus dari lahir sampai dia mati nggak pernah komplain dengan kedaulatan Allah Bapaknya terjadi dalam hidupnya. Dia lahir di kandang yang hina, nggak komplain. Dia punya orang tua, papa mamanya cuma tukang kayu, tidak komplain. Padahal dia raja, tapi orang tuanya cuma sekedar tukang kayu. Dia juga mengembara ke sana kemari memberitakan Injil, jalan kaki, bahkan ya sesekali cuma naik keledai, tidak komplain. Dia tidak tinggal di istana seperti Herodes, dia tidak komplain. Nah, bahkan dia mati terhina di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya, dia juga tidak pernah komplain. Itu makanya pribadi yang punya kualitas Allah, dia adalah pribadi yang tahan terhadap fase pembentukan. Bagaikan padang gurun terjadi. Daud juga begitu. Daud diperintahkan Allah untuk menjadi seorang raja atas Israel dan Yehuda, juga lewati fase padang gurun. Nah, ternyata saya temukan pribadi yang berkualitas dalam Alkitab itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh memiliki jiwa yang haus akan Tuhan. Tercatat dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Oh, ternyata rahasia Daud menjadi pribadi yang berkualitas itu ketika dia tahan di padang gurun dan jiwanya selalu rindu haus akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu suka haus sama Tuhan enggak? Kalau kita haus, pasti ingin minum ya. Kalau jiwa kita haus akan Tuhan, mari minumlah hadirat Tuhan sebanyak mungkin dalam rohani saudara. Itu sebuah gambaran di mana kita selalu cinta hadirat Tuhan. Dan kalau yang cinta dengan hadirat Tuhan, dia pasti sama dengan yang disembah. Karakternya, sifatnya, perilakunya, tutur kata, tutur jempolnya di sosmed, itu sama dengan Tuhan. Itu pribadi yang berkualitas. Saudara kan nggak tahu kalau saudara hidup kita ini dibaca banyak orang. Cara kita hidup, cara kita bersikap, itu dibaca banyak orang. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita, jadilah pribadi yang memahami arti hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang mengerti arti sungguh-sungguh menjadi orang yang punya kualitas Allah, sehingga lewat kehidupan kita orang melihat Kristus. Dan itu didapat ketika kita selalu haus akan Tuhan.
Orang yang haus akan Tuhan tuh menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu atas izin Tuhan. Ya, semua terjadi itu atas kehendak Tuhan. Jadi nggak usah komplain. Orang nyakitin saudara itu diizinkan Tuhan terjadi. Orang nipu kita itu diizinkan Tuhan terjadi. Kita dibentuk di proses Tuhan lewat orang-orang yang mungkin tidak bisa kita puaskan, lalu dia menyakitin kita, lewat kita itu diizinkan Tuhan terjadi. Nah, kita nggak boleh komplain, saudara. Orang yang mengakui kedaulatan Tuhan, dia akan selalu berkata, aku ini haus akan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupku itu adalah ibadah. Ibadah bukan cuma sekedar di gereja, tapi rumah tangga kita itu ibadah kita, tutur kata kita itu ibadah kita, dan itu berhubungan antara kita langsung dengan Tuhan. Bukankah kata ibadah dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebeia? Eusebeia itu artinya godliness, seperti Allah. Kita ini bayangkan, Anda lihat itu bayangan saya begini dia ikut, saya begini dia ikut, saya begini dia ikut. Bayangan itu ngikut tubuhnya. Nah, kita ini adalah bayangan Allah di sorga. Makanya Tuhan Yesus berdoa dalam doa Bapa kami mengajarkan, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita diajar orang yang haus akan Tuhan itu menghormati kedaulatan Tuhan. Sudahkah Anda menjadi pribadi yang nerima apa? Semua yang diizinkan Tuhan terjadi tanpa komplain. Kita nggak berkata, Tuhan kok tidur kak? Nggak tolong saya. Tuhan di mana engkau kok tidak tolong saya sampai sekarang? Saya 25 tahun tidak punya air mata kornea saya keruh dan kabur. Tapi saya nggak pernah komplain karena saya mengakui kedaulatan Tuhan. Saya tahu kenapa? Karena saya selalu haus akan Tuhan. Belajar untuk diisi sehari-hari dan siap diubahkan melewati kegagalan, kesalahan, kelemahan. Diajar Tuhan untuk diubah karena saya belajar untuk haus dengan Tuhan menuju kepada arah kesempurnaan. Saya berdoa supaya jemaat Clearfontan dan Betania Ministry di Jambi tetap bisa belajar hidup yang haus akan Tuhan, membuat Anda punya pribadi yang berkualitas, sehingga semua yang terjadi fase padang gurun seperti Daud tidak pernah komplain. Dia diurapi jadi raja, tapi dia jadi buronan, dia nggak komplain karena semua diizinkan Tuhan terjadi. Di padang gurun dibentuk oleh Tuhan sehingga dia menjadi dewasa. Dengar Bapak Ibu kekasih, proses yang kita alami tidak akan pernah bisa mendewasakan saudara kalau Roh Kudus tidak hadir dalam hidupmu. Orang Israel 40 tahun di padang gurun diproses Tuhan, tapi toh mereka tidak dewasa. Kenapa? Karena tidak mengizinkan Roh Allah menguasai hidupnya. Jadi hari ini kalau saudara dikuasai Roh Kudus, dibawa Roh Kudus kemana saja kayak Yesus, dipimpin oleh Roh ya untuk dicobai. Setelah dia doa puasa 40 hari, toh dia tidak komplain. Mari Tuhan ngajar buat kita untuk belajar menghormati kedaulatan Tuhan. Doa saya minta saudara yang di Pontianak di Jambi, salam dari seorang gembala yang belajar untuk mengasihi Tuhan dan jemaat yang dipercayakan.